Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Azan subuh selalu menjadi penanda dimulainya kehidupan di desa Wanarung. Rumah-rumah berdinding papan tersusun rapi menghadap jalan tanah yang memanjang seperti urat nadi kampung. Warga membuka jendela, menyalakan lampu dapur, dan menyiapkan hari dengan rutinitas yang tak pernah jauh dari lantunan doa. Desa religius, tradisi mengaji masih lestari di setiap surau kecil. Seusai subuh, anak-anak berlarian membawa musyaf ke langgar. Sementara orang tua mengikuti pengajian pagi sebelum berangkat ke sawah atau kebun. Ustadz dan ustazah mendapat tempat terhormat bukan hanya sebagai pengajar agama, melainkan sebagai penuntun moral dan penenang jiwa. Setiap petuah didengar dengan penuh hormat. Setiap nasihat dianggap berkah. Di antara nama-nama yang paling dihormati, terselip sosok Ustazah Zahra, perempuan berusia akhir 30-an. Dikenal dengan tutur kata lembut dan pembawaan yang menenangkan. Selendang putih hampir selalu melingkari bahunya, kontras dengan wajah bersih yang memancarkan keteguhan. Suaranya lirih, tidak pernah meninggi. Namun setiap ayat Al-Quran yang dilafalkannya terasa menggema kuat di hati para pendengarnya. Setiap sore selepas asar, halaman rumah Ustazah Zahra dipenuhi anak-anak, baik anak kecil hingga remaja yang duduk bersilah dengan musyaf terbuka di pangkuan. Mereka titipkan anak-anak mereka dengan keyakinan bahwa Zahra bukan hanya mengajarkan huruf, tetapi menanamkan iman. Di desa itu tidak jarang warga datang sekedar untuk meminta doa atau nasihat. Jika ada masalah rumah tangga, hasil panen yang menurun, atau anak yang mulai susah diatur, nama Zahra selalu disebut sebagai tempat mengadu. Baginya, semua keluh kesah itu diterima dengan rendah hati. Tak pernah sekalipun ia merasa lebih tinggi dari warga lain. Ia tetap Zahra yang sederhana, masih gemar menyapu halaman sendiri, menjemur pakaian, dan menyeduh teh untuk tamu tanpa bantuan siapapun. Di balik kesibukannya sebagai guru ngaji, Zahra adalah istri dari Haris, seorang pegawai masjid desa. Tugas Haris meliputi mengurus kebersihan masjid, menyalakan pengeras suara atau azan dan pengajian, hingga membantu imam menyiapkan kegiatan keagamaan. Lelaki itu berwajah teduh seperti istrinya, jarang bicara panjang, tetapi tutur katanya selalu terjaga. Banyak warga menilai pasangan Zahra dan Haris sebagai contoh keluarga yang harmonis, saling menghormati dan saling menguatkan. Di rumah kecil mereka, sederhana, tanpa perabotan mewah, tinggal pula putri semata wayang mereka, Novi, gadis berusia 17 tahun. Novi tumbuh menjadi anak yang menyejukkan hati siapapun yang mengenalnya. Ia dikenal pendiam, rajin belajar, dan kerap membantu ibunya mengajar anak-anak mengaji. Senyumannya pemalu, sorot matanya jernih. Setiap pagi ia pergi ke sekolah dengan sepeda tua, mengucapkan salam sebelum pamit, lalu mencium tangan kedua orang tuanya. Novi memiliki kecintaan pada Al-Quran sejak kecil. Ia bercita-cita kelak menjadi guru agama seperti ibunya. Tak jarang para ibu menatap Novi penuh kagum, membisikkan doa agar anak gadis mereka kelak tumbuh sepertinya. Kehidupan mereka berjalan tenang, nyaris tanpa konflik berarti. Tawa kecil Novi yang sesekali terdengar memecah sunyi, menjadi bukti kebahagiaan yang sederhana namun tulus.
Namun di balik ketentraman desa, ternyata berhembus desas-desus yang mulai meresahkan. Warga kerap membicarakan seorang pemuda bernama Andra, anak dari salah satu pejabat desa. Andra dikenal berbeda dari pemuda-pemuda lain. Alih-alih rajin mengaji atau membantu orang tua, ia sering terlihat mengendarai motor dengan knalpot bising, nongkrong hingga larut malam, dan sesekali membuat keributan kecil. Walau belum pernah tersangkut perkara besar, ulahnya cukup sering mengusik ketenangan. Beberapa ibu mengingatkan anak gadis mereka untuk berhati-hati jika pulang menjelang petang. Bukan menuduh secara terang-terangan, namun kegelisahan itu perlahan menyebar. Tatapan warga kepada Andra selalu dibalut curiga, meski tak pernah ada yang berani menegurnya keras. Status orang tuanya sebagai pejabat desa membuat semua orang memilih diam. Zahra pun pernah mendengar kabar itu sekilas dari para jemaah. Ia menanggapinya dengan sikap tenang, menasehati agar warga tidak menuduh tanpa bukti. Baginya setiap manusia masih punya kesempatan berubah. Ia selalu mengajarkan agar prasangka buruk dijauhkan dan doa diperbanyak. Novi juga pernah mendengar nama Andra disebut-sebut teman sekolahnya. Mereka bercerita bahwa pemuda itu sering mengganggu siswi-siswi yang lewat di jalan dekat lapangan desa. Namun Novi tidak begitu menaruh perhatian. Ia terlalu sibuk dengan kegiatan sekolah dan mengaji. Desas-desus tentang Andra ibarat awan kecil di langit cerah. Nyaris tak terlihat, namun perlahan bergerak mendekat. Belum ada peristiwa yang benar-benar mencoreng nama desa itu. Semua masih terasa aman, penuh iman dan tentram. Dan Ustazah Zahra dengan hatinya yang penuh keyakinan masih percaya bahwa ajaran kebaikan selalu lebih kuat dari kabar keburukan. Belum ada alasan baginya untuk merasa takut. Malam itu desa tenggelam dalam kesunyian yang berbeda dari biasanya. Di rumah kecil Ustazah Zahra, lampu ruang tamu masih menyala. Jarum jam telah menunjukkan hampir pukul 10 malam, lebih larut dari biasanya. Novi pulang dari mengajar mengaji. Zahra duduk gelisah sambil merapikan sajadah yang sebenarnya sudah rapi sejak tadi. Sekali dua kali matanya melirik ke jendela, menembus kegelapan jalan desa yang sepi. Haris yang baru saja kembali dari masjid ikut terdiam di kursi kayu dekat pintu. Biasanya Novi sudah pulang sejak habis Isya. Gumamnya lirih. Haris mengangguk tanpa berkata apa-apa. Hatinya pun mulai disusupi rasa khawatir. Wilayah tempat Novi mengajar memang tak jauh, hanya melewati jalan kecil dekat lapangan desa yang penerangannya minim. Namun selama ini tidak pernah terjadi apapun. Hingga akhirnya terdengar suara langkah tergesa di luar rumah. Zahra bangkit, pintu dibuka, dan di ambang pintu berdiri Novi dengan wajah pucat pasi, matanya sembab, tubuhnya gemetar hebat. Kerudungnya sedikit terlepas, seragam gamisnya tampak kusut, dan nafasnya memburu seolah baru saja lari jauh. Tatapannya kosong, seakan tak benar-benar melihat orang di hadapannya. "Novi?" tegur Zahra panik. Tanpa menjawab, Novi langsung terisak dan roboh memeluk ibunya. Tangisannya pecah seperti bendungan jebol. Tubuhnya bergetar hebat, bukan sekedar menangis, melainkan ketakutan yang amat dalam. "Bu, aku takut, Bu." Haris segera menutup pintu dan mengunci. Nalurinya menangkap ada sesuatu yang salah besar. Di ruang tamu, Novi terduduk dengan kedua tangan memeluk lutut. Butuh waktu lama sebelum ia berbicara. Setelah beberapa menit yang terasa seperti sahabat, kisah pahit itu akhirnya terungkap. Novi menceritakan bahwa ketika pulang dari mengajar, ia merasa ada yang mengikutinya. Saat melewati jalan dekat lapangan desa yang gelap dan sepi, sebuah motor berhenti mendadak di belakangnya. Andra turun bersama dua pemuda lain yang tak ia kenal.
Salah satu dari mereka menarik tangannya, menutup mulutnya ketika ia hendak berteriak. Di bawah ancaman, Novi dipaksa mengikuti mereka ke area belakang lapangan yang tertutup semak. Di sanalah perbuatan keji itu terjadi. Perbuatan yang menghancurkan kehormatan dan rasa aman seorang gadis belia yang selama ini hidup lurus di jalan iman. Novi menangis terisak saat menceritakannya. Tubuhnya kembali gemetar, seolah adegan itu terulang di kepalanya. Ia mengaku diancam agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Jika berani melapor, ancaman akan menimpa Zahra dan Haris. Zahra limbung mendengar pengakuan itu. Jantungnya seolah diremas kuat. Ia memeluk Novi dengan tangis pecah yang tak tertahankan. Hatinya terbakar marah sekaligus hancur. Haris pun bangkit meninju dinding hingga kuku jarinya memerah. Kita lapor sekarang. Malam itu juga mereka mendatangi kantor polisi tingkat kecamatan dengan tubuh yang masih gemetar. Novi hanya bisa berjalan tertatih, wajahnya tertutup kerudung. Di balik meja kayu tua, seorang petugas menerima laporan. Mereka tanpa banyak ekspresi. Namun suasana berubah ketika nama Andra disebut. Petugas itu terdiam sejenak lalu saling pandang dengan rekannya. Nada bicara yang tadinya formal berubah dingin. Yakin itu Andra? Haris mengangguk. Anak pejabat desa itu, putri saya mengenal wajahnya. Alih-alih langsung bertindak, petugas justru mulai mengajukan pertanyaan yang menyudutkan Novi. Mengapa pulang malam? Mengapa berjalan sendirian? Mengapa tidak meminta ditemani? Semua pertanyaan terasa seperti menuding korban sebagai pihak bersalah. Zahra tersentak. Anak saya hanya mengajar mengaji. Bentaknya, air mata terus mengalir, namun tak ada empati yang didapat. Laporan mereka diperlambat, bahkan diarahkan agar dicatat sebagai kesalahpahaman. Mereka disarankan menyelesaikan secara kekeluargaan. Belakangan Zahra mengetahui bahwa keluarga Andra telah lebih dulu bergerak. Uang berbicara di balik meja, menekan aparat agar perkara itu bukan tidak diproses, melainkan diputar balikan. Tak ada panggilan lanjutan, tak ada penyelidikan. Mereka hanya menerima kabar samar. Tuduhan dianggap tidak cukup bukti. Keadilan seakan mati sebelum sempat berdiri. Di rumah keadaan Novi semakin memburuk. Ia tak lagi mau keluar kamar. Setiap kali mendengar suara motor di luar, tubuhnya langsung bergetar hebat. Malam-malamnya dipenuhi jerit tertahan. Terbangun sambil menangis dan memanggil ibunya. Makanan sering tak disentuh, tubuhnya menyusut drastis dalam hitungan hari. Zahra berusaha menguatkan putrinya dengan doa, bacaan ayat suci, dan pelukan seorang ibu. Haris pun mencoba berbicara dari hati ke hati, namun Novi semakin tertutup. Tatapannya kosong, seperti jiwa yang tercabut paksa dari tubuhnya. Hingga suatu pagi rumah Zahra mendadak senyap tanpa suara Novi. Pintu kamar terkunci dari dalam. Zahra mengetuk berkali-kali, memanggil tanpa jawaban. Hatinya mulai dirundung firasat kelam. Haris mendobrak pintu. Di dalam kamar, Novi ditemukan terbaring kaku. Sebuah selendang melilit lehernya. Ujungnya terikat di teralis jendela. Tangis Zahra pecah di udara. Warga berdatangan, aparat muncul tak lama kemudian. Tanpa penyelidikan mendalam, pihak berwenang segera menyimpulkan bunuh diri akibat depresi. Zahra menolak keras kesimpulan itu. Novi bukan gadis lemah yang memilih mati tanpa suara. Ia tahu ketakutan itulah yang membuatnya membunuh putrinya pelan-pelan. Namun suaranya lenyap, tertelan kewenangan. Malam kelabu itu menutup satu bab kehidupan Zahra. Bab tentang kebahagiaan dan keutuhan iman dan menyisakan luka najis yang tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Hari pemakaman Novi berlalu seperti mimpi buruk yang tak pernah selesai.
Langit mendung sejak pagi, seolah ikut berkabung. Tanah merah di liang lahat masih basah ketika Zahra duduk terpaku, menatap gundukan tanah itu tanpa kedip. Tangannya gemetar, memeluk sajadah kecil milik Novi. Satu-satunya benda yang sempat ia genggam sebelum putrinya pergi untuk selama-lamanya. Matanya kosong, bukan karena ikhlas, melainkan karena batinnya menolak percaya bahwa semua ini nyata. Baginya Novi seharusnya masih hidup. Gadis itu tidak mungkin mengakhiri hidupnya dengan tangan sendiri. Anakku tidak bunuh diri. Kata-kata itu terus berulang dalam benaknya, seperti ayat yang tak kunjung selesai dibaca. Namun tidak ada seorang pun yang sungguh mendengarkan. Selepas pemakaman, kehidupan Zahra perlahan berubah. Rumah yang dulu ramai oleh suara anak mengaji kini sepi. Beberapa hari pertama masih ada jemaah yang datang sekedar mengucapkan bela sungkawa. Akan tetapi bisik-bisik mulai beredar. Dimulai dari pasar, menjalar ke surau, lalu sampai ke telinga warga desa. Ada yang mengatakan Novi nekat bunuh diri karena merasa tertekan didikan ibunya yang terlalu keras. Ada pula yang menuduh Zahra terlalu mengekang kebebasan anak, menuntut kesalehan tanpa mempedulikan kebahagiaan duniawi. Bahkan ada yang lebih kejam, menyebut Zahra sebagai ibu gagal yang memusnahkan masa depan putrinya sendiri. Rumor itu menyebar tanpa dapat dihentikan. Satu persatu jamaah mulai menjauh. Anak-anak yang dulu ramai mengaji kini tak lagi datang. Beberapa orang tua memindahkan anak mereka ke tempat lain dengan alasan ingin cari suasana baru. Senyum dan salam yang dulu mudah diberikan kini berubah menjadi tatapan canggung dan bisu. Zahra menyadari perubahan itu, tapi ia tak memiliki tenaga untuk memprotes. Setiap kali membuka pintu rumah, ia merasakan kesepian menyergap. Karpet mengaji terbentang sia-sia. Musyaf-musyaf tersusun rapi tanpa tangan kecil yang membukanya. Ia yang dulunya menjadi tempat orang mencari ketenangan, kini justru tenggelam dalam kegelisahan sendiri. Haris pun tak lagi sama. Sejak kematian Novi, suami Zahra itu semakin pendiam. Tubuhnya cepat melemah. Ia sering mengeluh nyeri dada dan pusing berkepanjangan. Wajahnya tampak pucat, jauh dari sosok pria tenang yang dulu setia mendampingi Zahra, mengelola kegiatan masjid. Beberapa kali Haris jatuh sakit hingga harus beristirahat lama di rumah. Pekerjaan masjid dialihkan sementara kepada orang lain. Di hadapan Zahra, Haris berusaha terlihat tenang. Namun begitu istrinya terlelap, air matanya jatuh diam-diam. Kehidupan Novi menghancurkan separuh jiwanya. Zahra mulai merasakan kehancuran dua arah. Suaminya perlahan rapuh dan dirinya sendiri yang terperosok dalam jurang yang tak memiliki dasar. Mimpi buruk mulai datang hampir setiap malam. Zahra terbangun dengan keringat dingin. Dalam mimpi itu, Novi berdiri di ujung lorong gelap. Wajahnya pucat seperti saat pertama kali malam itu. Matanya memerah, air mata darah mengalir di pipinya. "Bu," panggil Novi dengan suara parau. "Kenapa ibu diam saja?" Zahra mencoba mendekat, namun kakinya terasa berat, seperti tertancap ke tanah. Jarak tak pernah mengecil, sementara tangisan Novi semakin keras. "Balaskan, Bu, jangan diam saja." Zahra selalu terbangun sebelum sempat menjangkau putrinya. Nafasnya tersengal, dadanya sesak, seolah baru berlari jauh. Di kamar yang masih gelap, ia terisak sambil memanggil nama Novi berkali-kali. Mimpi itu datang berulang dengan variasi serupa. Novi selalu memanggil, selalu menangis, dan selalu menuntut sesuatu yang tak pernah terucap jelas, namun terasa berat. Pembalasan. Awalnya Zahra berusaha melawan gelap dalam kepalanya dengan doa. Ia bangun malam untuk tahajud, membaca ayat demi ayat sambil menangis di sajadah. Ia memohon kekuatan untuk ikhlas, untuk ridho,
untuk sabar. Namun hatinya menolak berdamai. Setiap kali ia membaca ayat tentang memaafkan dan bersabar, dadanya justru sesak. Kata sabar yang dulu begitu ringan keluar dari lisannya, kini terasa getir, seolah menjadi kebohongan bagi dirinya sendiri. Bagaimana ia bisa mengajarkan sabar jika anaknya diambil dengan cara sekeji itu tanpa keadilan? Bagaimana ia bisa memaafkan jika mereka yang bersalah malah tetap hidup nyaman dan dihormati? Zahra mulai merasa terasing dari ceramah-ceramah yang selama ini ia sampaikan. Kata-kata yang dulu diyakininya sebagai penguat iman kini terdengar kosong. Ia bahkan tak sanggup lagi membuka musyaf. Tidak jarang saat duduk sendiri, ia berbicara dalam hati. Kalau sabar berarti diam, lalu untuk apa kebenaran? Suatu sore Zahra berdiri di beranda rumah. Ia memandangi jalan menuju lapangan desa, tempat di mana hidup Novi berubah selamanya. Angin membelai ujung kerudungnya pelan, seperti membisikkan sesuatu yang tak bisa dipahami. Ia merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kebencian yang tak pernah ia kenal sebelumnya tumbuh perlahan, menggerogoti dada. Bukan sekedar marah, melainkan rasa ingin melihat mereka yang berbuat jahat merasakan penderitaan yang setimpal. Pikiran itu membuatnya takut pada dirinya sendiri. Zahra, ustazah yang selalu menyerukan kedamaian, ini mulai akrab dengan keinginan gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap kali menyadari perubahan itu, ia menangis semakin keras, takut kepada dosa, namun juga takut kehilangan harga diri sebagai seorang ibu. Sementara itu mimpi Novi tak juga berhenti. Bisikan dendam itu semakin kuat, semakin nyata, menyatu dengan denyut nadi Zahra. Ia tidak lagi tahu apakah suara itu benar-benar hanya mimpi atau panggilan dari kedalaman jiwanya sendiri yang mulai retak. Dan di titik itulah keyakinan Zahra mulai runtuh pelan, tetapi tak terbendung. Langkah Zahra terasa ringan namun hampa saat ia meninggalkan rumah sore itu. Tidak ada tujuan, tidak ada arah. Ia hanya berjalan mengikuti naluri yang membawanya menjauh dari ruang sepi penuh bayang-bayang kenangan tentang Novi. Tanpa sadar ia telah melewati batas desa masuk ke wilayah hutan kecil yang jarang dilewati warga. Pepohonan tumbuh rapat, membentuk lorong alami yang meredam cahaya matahari. Setiap langkahnya mengeluarkan suara gemerisik daun kering yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Zahra sebenarnya ingin berbalik, namun kakinya terus melangkah. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah rumah tua berdiri di ujung jalan, terpisah dari bangunan lain. Dindingnya kayu lapuk, berlumut, atapnya berkarat dan tampak nyaris ambruk. Jendela-jendela kecilnya tertutup rapat, menyisakan celah-celah gelap yang terasa seperti mata mengintai. Zahra terdiam. Ia pernah mendengar cerita tentang rumah itu sejak kecil. Tempat tinggal Mak Ratmi, perempuan tua yang dulu dikenal sebagai dukun sakti. Konon Mak Ratmi pernah menjadi tempat warga desa meminta pengobatan alternatif, penglaris hingga pelet. Namun puluhan tahun lalu, setelah serangkaian kematian misterius, ia menghilang dari desa. Rumah itu sejak lama dianggap kosong dan terkutuk. Kenapa aku sampai kemari? Gumam Zahra. Nalurinya ingin pergi, namun seolah ada daya aneh yang menahannya. Ketika ia hendak memutar badan, tiba-tiba pintu rumah itu berdiri, terbuka. Sosok renta muncul perlahan dari dalam gelap. Mak Ratmi. Tubuh perempuan itu bungkuk, dibungkus kain jarik lusuh. Rambutnya putih kusut, terurai separuh. Sementara kulit wajahnya tampak kusam, dibalur keriput dalam. Namun yang paling mencolok adalah matanya, tajam, bening, seolah bisa menembus lapisan terdalam jiwa Zahra. Sudah lama aku menunggumu. Zahra terperanjat.
Menunggu siapa? Menunggumu, Ustazah Zahra. Mendengar namanya disebut, Zahra merasa seperti berdiri di hadapan sesuatu yang melampaui nalar. Ia tahu ia tidak pernah mencari Mak Ratmi, namun perempuan tua itu seolah telah mengenalnya lebih dulu. Dengan suara tertahan, Zahra berkata, Maaf, saya hanya tersesat, Mak." Mak Ratmi tersenyum tipis. Tak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua yang berjalan akan sampai ke tempat yang memang memanggilnya. Zahra ingin menentang ucapan itu, tapi lidahnya keluh. Mak Ratmi melangkah mendekat hingga jarak mereka hanya sejengkal. "Aku tahu deritamu. Anakmu diambil dengan cara yang keji. Keadilanmu dirampas, dan doamu tidak menjawab apa-apa." Ustazah Zahra tersentak. Perempuan itu menyebut luka hatinya dengan gamblang. Apa yang Mak Ratmi bicarakan? Dunia gelap lebih jujur daripada hukum manusia. Di sana kebenaran tidak dibeli uang. Zahra menarik nafas panjang. "Saya tidak percaya hal-hal seperti itu, Mak." Mak Ratmi terkekeliri. "Dulu kau percaya bahwa kejujuran dan doa akan melindungi anakmu. Tapi hasilnya bagaimana? Pelaku bebas, namanya tetap mulia, sedangkan darah dan air mata anakmu kering tanpa pembalasan." Zahra merasakan sesak semakin menekan. Hatinya berontak. "Saya diajarkan memaafkan, bersabar," katanya lirih, lebih kepada membela diri. "Bersabar untuk ketidakadilan, atau agar kau lupa pada kewajibanmu sebagai ibu?" Zahra tersentak seperti tersambar petir. Kata-kata itu mengguncang batinnya. Novi terbayang jelas, wajah tangis dalam mimpi-mimpi yang tak pernah mau pergi. "Aku bisa membukakan jalan yang tak akan disentuh aparat, jalan yang membuat pelaku menerima akibatnya." "Kau menawari balas dendam?" Suara Zahra gemetar. "Aku menawari keadilan." Jawab perempuan tua itu mantap. Zahra menggeleng kuat. "Tidak, itu jalan gelap, dosa." "Gelap hanya istilah bagi mereka yang terlalu takut memeluk kebenaran." Zahra mundur selangkah, tangannya gemetar. Dalam dirinya, iman dan amarah saling bentur seperti ombak terhadap karang. Ia ingin menjerit bahwa ia bukan pembunuh, bukan pendendam. Ia hanya ibu yang kehilangan anak. Aku tidak sanggup." Mak Ratmi tak memaksa. Ia berbalik menuju pintu rumah. Tak perlu menjawab sekarang. Biasanya yang berbicara paling keras itu justru luka. Pintu tua itu tertutup kembali dengan suara berderit panjang, meninggalkan Zahra sendirian di depan rumah sunyi. Jalan pulang terasa lebih berat. Setiap langkah seperti menginjak kerikil di dadanya sendiri. Di sepanjang perjalanan kepalanya dipenuhi bisikan baru. Untuk apa sabar jika kejahatan terus tertawa? Dan malam itu mimpi Zahra kembali datang. Novi muncul lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya pucat, namun matanya menyala penuh kesedihan. "Bu, kenapa ibu biarkan mereka hidup bebas, Bu?" Tangisan itu pecah begitu nyata hingga Zahra terbangun dengan jeritan tertahan. Kali ini ia tak langsung mengambil musyaf. Zahra tergugu di tepi ranjang, memeluk lutut sendiri. Pikirannya tentang Mak Ratmi dan tawarannya berputar-putar. Ia tahu itu terlarang. Ia tahu jalan itu berbahaya. Namun luka di hatinya menuntut sesuatu yang tak bisa dipenuhi oleh air mata dan dosa semata. Dalam kebimbangan yang kian mengerucut, Zahra mulai merasa mungkin untuk pertama kalinya seumur hidupnya, imannya tidak lagi cukup untuk melindungi cintanya sebagai seorang ibu. Malam tambah lebih gelap dari biasanya, seolah awan sengaja menelan cahaya bulan. Di dalam rumah, Haris terlelap karena obat penenang yang diminumnya sejak jatuh sakit.
Nafasnya lemah tapi teratur. Zahra berhenti sejenak di samping ranjang suaminya, memandang wajah lelaki yang telah bersamanya belasan tahun. Air matanya nyaris jatuh. Maafkan aku, Mas. Kali ini aku melangkah bukan sebagai ustazah, tapi sebagai ibu yang menutup pintu perlahan. Di dalam tas kain kecil sederhana tersimpan benda-benda yang sepanjang hari mengganjal hatinya. Sepotong kain kecil berisi beberapa helai rambut Novi yang ia ambil dari sisir lama peninggalan putrinya. Rambut itulah satu-satunya benda yang membuatnya merasa masih terhubung dengan Novi secara nyata. Langkah Zahra membawa dirinya kembali menyusuri jalan setapak menuju pinggir hutan. Tempat rumah kayu tua Mak Ratmi berdiri. Tiada lagi ragu di wajahnya. Kebimbangan yang dulu membelit dadanya kini telah mengeras, menjadi tekad pahit. Lampu cempor kecil menyala di beranda rumah itu ketika Zahra mendekat. Pintu terbuka seolah telah menantinya. Akhirnya kau kembali. Zahra tak menjawab. Ia hanya mengangguk perlahan tanpa banyak bicara. Mak Ratmi mengajak Zahra masuk. Ruang dalam rumah terasa sempit dan lembab. Di sudut ruang, asap kemenyan mengepul tipis, dipenuhi benda-benda aneh. Semua yang diambil dari dunia gelap harus dibayar dengan ikatan. Ikatan tak selalu berupa nyawa, tapi selalu berupa pengorbanan. Aku sudah siap menerima apapun akibatnya, Mak. Ritual harus dilakukan di tempat-tempat batas dunia tipis. Beberapa saat kemudian mereka berada di bawah sebuah pohon beringin besar yang tumbuh tak jauh dari rumah tua itu. Akar-akar udara menjuntai panjang seperti tirai. Suasananya sunyi, hanya bunyi serangga malam dan dari pohon yang ditiup angin. Di tengah lingkaran akar beringin, Mak Rampi menyiapkan tanah hitam pekat dalam kendi. Ini tanah bekas kuburan bayi. Zahra menelan ludah. Dadanya bergetar, namun ia tetap diam. Berikan ikatan cintamu. Tangannya terulur kepada Zahra. Zahra membuka tas kain, perlahan ia mengeluarkan gulungan kecil berisi rambut Novi. Ujung-ujung matanya memanas. Ia teringat tangan putrinya ketika menyisir rambut panjang sembari bercermin. Tangisannya nyaris pecah, namun segera ditahannya. Untukmu, Nak, bisiknya. Gulungan rambut itu diletakkan di atas kain merah bercampur dengan tanah kuburan. Mak Ratmi mulai melantunkan mantra dengan suara rendah dan dalam. Bahasa asing yang terasa kasar di telinga. Seolah serangkaian bunyi yang memanggil sesuatu jauh di bawah lapisan dunia. Tiba-tiba Zahra merasa ada sesuatu masuk ke dalam dirinya. Perasaan itu bukan sentuhan fisik, melainkan tekanan pada jiwa. Sesuatu yang melewati dadanya, menyusup ke rongga batin terdalam. Tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin bercucuran. Ya Allah, jerit Zahra tertahan, namun tak ada jawaban. Lantunan doa yang biasanya menenangkan justru terendam oleh mantra terlarang. Ia merasakan penglihatannya menggelap, suara-suara aneh berdesing. Sementara bayangan Novi muncul sekejap. Wajahnya tanpa senyum, mata kosong. Bu, bisikan itu menggema. Ritual berhenti seketika. Mak Ratmi melepaskan pegangan tangannya. Zahra ambruk berlutut di tanah, tersengal hebat. Udara terasa berat. Dunia di sekelilingnya seolah berubah warna. Tak secara nyata, namun terasa berbeda, suram dan dingin. Mak Ratmi menatap Zahra dalam-dalam. Perjanjian terikat. Zahra menoleh. Wajahnya tetap lembut seperti sebelum ritual itu. Namun sesuatu kini bersarang di balik matanya. Kilau asing yang tak pernah ada sebelumnya. Kilau keteguhan bercampur dengan keterasingan. Seperti jendela yang kini dibuka ke arah kegelapan. Di sebuah rumah sewa kecil dekat lapangan, Reno, salah satu pemuda yang pernah menyakiti Novi, terbangun dengan nafas terengah. Keringat membasahi leher dan punggungnya. Ia menggenggam selimut dengan jari-jari gemetar.
jantungnya berdetak terlalu keras. Mimpi itu kembali datang. Dalam tidurnya, Reno selalu melihat lorong gelap yang basah seperti tanah kubur. Di ujung lorong sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjang kusut menutupi separuh wajah. Ketika sosok itu berbalik, Reno selalu menjerit. Novi! Tubuhnya penuh luka lebam. Pakaian mengaji yang dulu bersih kini koyak dan ternoda darah. Wajahnya pucat, mata cekung menghitam seperti lubang tanpa dasar. Kau ingat aku, bisik Novi. Suaranya berlapis gema seperti banyak suara berkata bersamaan dalam satu mulut. Reno mencoba berlari, namun kakinya tertahan di tanah basah. Novi semakin mendekat, darah menetes di setiap gerakannya. Dan setiap kali tangannya hampir menyentuh kaki Reno, pemuda itu terbangun sambil berteriak. Mimpi itu berulang selama 3 malam berturut-turut. Reno semakin kurus, matanya merah, tangannya terus bergetar. Ia mulai takut tidur. Lampu kamar dibiarkan menyala sepanjang malam. Musik diputar keras-keras di ponsel, tapi suara bisikan Novi tetap terdengar jelas dalam kepalanya. Pada malam keempat, mimpi itu berubah lebih nyata. Reno melihat diri sendiri duduk di tepi ranjang. Sementara di sudut kamar, Novi berdiri, memandang tanpa bergerak. Wajahnya kini terlihat lebih dekat, darah mengalir dari sudut bibirnya. Kau tidak bisa lari lagi, katanya dingin. Reno menjerit dan terbangun, namun ia tak benar-benar sadar. Ruangan kamar terasa sama ketika matanya terbuka. Lampu masih menyala, jam dinding berdetak, namun Novi masih berdiri di sudut kamar. Bukan mimpi, bukan bayangan. Reno mengusap mata, yakin ia masih berhalusinasi. Ia menjerit memanggil temannya, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Saat Novi perlahan melangkah mendekat, telapak kakinya tak menyentuh lantai. Setiap langkah terasa seperti hentakan petir di dada Reno. Maaf, aku salah. Aku mohon. Sesalnya terisak, namun tatapan Novi kosong tanpa ampun. Tangannya terangkat perlahan. Udara di sekitar Reno semakin menekan seluruh tubuhnya dan gelap merenggut segalanya. Pagi datang dengan kabut menggantung rendah di desa. Reno ditemukan tewas di kamar sewanya oleh pemilik rumah. Posisinya mengenaskan, tubuh membungkuk seperti orang ketakutan. Mata melotot penuh teror, kuku jemarinya mencakar dinding sampai berdarah. Lehernya terpelintir aneh, seakan dipelintir oleh tenaga raksasa. Tak ada tanda kekerasan orang lain masuk ke kamar. Pintu terkunci dari dalam, jendela rapat, tidak ditemukan senjata. Dokter hanya bisa menggeleng. Kemungkinan serangan jantung berat akibat tekanan mental. Namun semua yang melihat jasad Reno tahu wajah pemuda itu bukan wajah orang mati biasa. Itu wajah seseorang yang melihat sesuatu jauh lebih mengerikan dari kematian itu sendiri. Kabar penemuan mayat segera menyebar. Warga gempar. Nama Reno disebut-sebut korban pertama dari rangkaian kejadian misterius yang dulu pernah dikaitkan dengan Mak Ratmi. Tunggu, dulu pernah ada cerita kematian aneh seperti ini kan? Gumam para tetua desa. Beberapa orang mulai ketakutan, menyalakan lampu rumah sepanjang malam dan memperbanyak doa. Namun tak seorang pun mengaitkan kejadian ini dengan tragedi Novi ataupun keluarga Zahra. Sementara itu, pagi itu pula Zahra menggelar tikar mengaji seperti biasa. Anak-anak mulai berdatangan satu persatu. Sebagian masih terpengaruh kabar kematian Reno. Ada yang bisik-bisik ketakutan sebelum duduk. Zahra menyambut mereka dengan senyum tipis. Tenanglah nak, kita awali hari dengan surat Al-Fatihah. Suara Zahra terdengar sama seperti dahulu, tenang, bersih, dan penuh keteduhan. Tak satu pun menduga bahwa di balik mata lembut itu kini tersimpan rahasia gelap. Saat anak-anak melantunkan ayat suci, sebuah rasa aneh bergelayut di dada Zahra. Bukan takut, bukan menyesal,
melainkan sesuatu yang lebih mengerikan, kelegaan. Untuk pertama kalinya sejak kematian Novi, Zahra merasakan dadanya tidak lagi sepenuhnya sesak. Ada bagian dari luka yang terasa terkikis meski perih. Ia sadar perjanjian gelap telah bekerja sama dengannya. Namun Zahra tak mengucapkan sepatah kata doa kemenangan. Ia hanya memejamkan mata sejenak, berbisik dalam hati. Ini bukan dendam, Novi, ini keadilan. Di luar rumah, warga terus membicarakan kematian misterius Reno. Ketakutan tumbuh perlahan, namun tak seorang pun menunjuk Ustazah Zahra sebagai sumber petaka. Ustadz itu tetap menjadi sosok yang tak tersentuh kecurigaan. Guru ngaji yang lembut, pendamping anak-anak, simbol kesalehan desa. Tak ada yang tahu, satu nyawa telah menjadi persembahan pertama bagi gelap yang kini bernaung di balik nama Zahra. Setelah kematian Reno, desa belum sempat pulih dari keterkejutan ketika keanehan berikutnya mulai terasa. Malam-malam tak lagi hening. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan perempuan yang tak jelas sumbernya. Tangisan itu terdengar lirih namun memilukan. Sebagian mengira itu berasal dari hembusan angin di celah pepohonan. Sebagian lagi menyangka hanya ilusi akibat ketakutan yang menular. Tak satu pun menyangka bahwa tangis itu berpusat dari sebuah rumah. Rumah Damar, korban kedua. Damar tinggal sendirian di rumah panggung kecil dekat batas lapangan. Sejak kematian Reno, ia sering tampak gelisah. Tatapannya selalu liar, wajahnya pucat, dan ia menghindari pergaulan. Setiap bertemu warga, ia terlihat menunduk seolah memikul beban berat. Malam pertama tangis itu terdengar. Damar tengah berbaring di kamar saat suara isak terdengar dari ruang tamu. Awalnya lirih, nyaris seperti kucing melolong. Namun semakin lama, suara itu berubah menjadi ratapan jelas seorang perempuan. "Siapa?" Damar bangkit ketakutan. Ia membuka pintu kamar perlahan. Tetapi ruangan kosong. Tangis itu tiba-tiba berhenti. Damar berdiri kaku, nafasnya tercekat. Ketika ia hendak kembali menutup pintu, suara tangis itu terdengar lagi. Kali ini berasal dari dalam kamarnya sendiri. Ia berbalik. Di sudut kamar, samar-samar tampak seorang gadis duduk bersimpuh. Rambut hitam panjang menutupi wajahnya. Gaun putihnya kotor, berlumpur. Novi. Sosok itu mengangkat wajah. Benar, Novi. Mata gadis itu cekung hitam, pipinya basah oleh air mata bercampur darah. Bibirnya pecah-pecah, seolah bergetar menahan rasa sakit. "Kenapa kau lakukan itu padaku?" Damar berteriak histeris dan berlari keluar kamar. Ia mengunci diri di ruang dapur sambil menutup telinga. Namun suara Novi tak pernah menjauh. Tangisan itu justru semakin keras, menggema dari segala arah. Malam itu Damar tidak tidur. Ia terduduk memeluk lutut sambil menangis seperti anak kecil. Ketika pagi datang, ia ditemukan oleh tetangga dalam kondisi linglung. Rambutnya acak-acakan, matanya sayu tanpa kesadaran. Sejak saat itu Damar tak lagi pulang ke rumahnya. Ia berkeliaran di desa, sering tertawa sendiri, sesekali menjerit menyebut-nyebut nama Novi. "Dia memanggilku di sudut kamar. Dia duduk di sana. Jangan biarkan dia mendekat." Begitu ocehan yang tak putus-putus. Warga semakin ketakutan. Sebagian menyangka Damar terkena gangguan jiwa akibat stres berat. Sebagian lain mulai percaya bahwa desa telah disentuh sesuatu yang tak kasat mata. Tidak sampai 2 hari kabar mengerikan datang. Damar ditemukan meninggal di kolong jembatan kecil desa. Tubuhnya tergeletak, membungkuk, wajahnya pucat. Tak ada luka fisik fatal, seolah ia mati oleh rasa takut yang menekan jantungnya sampai berhenti berdetak.
Sekali lagi, tak ada jawaban pasti dari pihak berwenang. Kematian itu dicatat sebagai gangguan kejiwaan berujung kematian akibat kelelahan ekstrim. Namun bagi warga, kejadian itu terlalu janggal. Dua kematian beruntun, keduanya pemuda yang dulu dekat dengan Andra. Ketegangan mulai terasa di desa. Sholat berjamaah semakin ramai, doa-doa dikemakan lebih panjang. Orang-orang menutup pintu lebih rapat saat malam turun. Anak-anak dilarang berkeliaran selepas maghrib. Sementara itu korban ketiga menyusul jauh lebih cepat, bernama Tegar. Ia sempat kabur dari desa sejak kasus Novi mencuat. Ia bersembunyi di rumah saudaranya di pinggiran kota. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas di kamar kontrakannya. Kondisi jasadnya membuat petugas terperanjat. Tubuh Tegar membusuk cepat luar biasa. Kulitnya menghitam seperti hangus. Perut mengembung dan aroma busuk menyengat memenuhi ruangan. Padahal menurut saksi, pemuda itu terakhir terlihat hidup hanya 6 jam sebelum ditemukan meninggal. Ini tidak wajar. Tidak ada racun, tidak ada luka. Kematian Tegar benar-benar tak bisa dijelaskan dengan logika medis. Berita kematian ketika menyebar cepat, berubah menjadi teror nyata. Desa itu kini diyakini telah dimasuki kutukan. Nama Mak Ratmi kembali disebut-sebut, namun seperti sebelumnya, tidak ada seorang pun yang mencurigai Zahra. Di rumahnya Zahra tetap membuka pengajian, senyuman selalu terjaga. Ayat-ayat suci mengalir lembut dari bibirnya seolah tak ada perubahan berarti. Namun hanya Zahra sendiri yang menyadari bahwa sesuatu di dalam tubuhnya semakin kuat. Kadang ketika seorang murid salah membaca tajwid, Zahra merasa getaran aneh di telapak tangannya, seperti aliran panas yang mengalir cepat. Dadanya terasa bergemuruh, sementara telinganya berdenging lirih dengan suara asing yang tak bisa dipahami. Dan bersamaan dengan itu, suara Novi mulai terdengar bukan hanya dalam mimpi, tetapi saat Zahra terjaga. Pada suatu malam ketika ia sedang menyapu kamar anaknya yang telah lama kosong, suara itu kembali. "Bu," Zahra berhenti menyapu. Novi?" Tak ada siapapun, hanya udara dingin menopang ruang kosong itu. Namun suara itu kembali bergetar di telinganya. "Bu, aku di sini, Bu." Zahra menutup mata, menahan air mata. Perasaan yang bercampur aduk mengaduk dadanya, antara bahagia karena seolah masih bisa mendengar suara anaknya, dan takut karena menyadari bahwa kehadiran Novi tak lagi berada di alam yang seharusnya. Ritual yang ia lakukan telah membuka pintu terlalu jauh. Ia semakin kuat menghadirkan kematian bagi para pelaku. Namun tanpa ia sadari, jarak antara dirinya dan sang putri semakin menipis, menuju pertemuan yang tak wajar. Di balik kelembutan wajahnya, energi gelap kini berpadu dengan kerinduan seorang ibu, menciptakan pusaran yang tak bisa dihentikan, menuju sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Kecurigaan muncul pertama kali ketika Haris secara tak sengaja melihat lengan Zahra ketika istrinya berganti baju. Ada bagian tubuhnya yang memar kebiruan, menjalar memanjang seperti bekas tekanan jari atau urat yang membengkak tak wajar. "Kenapa itu, Zahra?" Zahra terdiam sejenak, lalu menarik lengan bajunya cepat-cepat. "Hanya kecapean." Jawaban itu tak meyakinkan. Hari-hari berikutnya, Haris semakin sering menyaksikan hal-hal ganjil. Di dapur atau ruang tengah, Zahra kadang duduk menatap sudut ruangan kosong sambil bergumam sendiri. Ketika Haris memanggil namanya, Zahra sering tersentak seolah baru sadar dari keadaan. Yang paling mengusik adalah bau. Entah mengapa pakaian Zahra mulai sering beraroma aneh. Campuran kemenyan dan bau besi amis seperti darah segar. Bau itu khas, menusuk, tidak mungkin bertukar dengan aroma masakan atau sabun cuci.
Haris semakin gelisah. Sesekali ia menahan diri untuk tidak menuduh tanpa bukti. Namun benaknya tak lagi tenang. Zahra yang sudah jarang mengeluh tentang suara Novi, sekilas itu terdengar baik, seolah ia mulai pulih. Akan tetapi ekspresi Zahra menjelma aneh, terlalu tenang. Senyumannya sering muncul tanpa sebab. Tatapannya kosong, terlalu lama ke arah jendela pada malam hari, seakan menunggu sesuatu dari gelap luar sana. Suatu malam setelah Zahra berpamitan keluar rumah dengan alasan mencari udara segar untuk menenangkan pikiran, Haris diam-diam memutuskan mengikuti. Tubuhnya masih lemah, tetapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Zahra melangkah cepat menembus jalan desa, lalu menyusuri batas hutan. Haris menjaga jarak, bersembunyi di balik pepohonan. Jantungnya berdetak lebih keras, seperti langkah istrinya membawa mereka semakin jauh dari desa. Sampailah Zahra di depan rumah kayu tua yang pernah jadi cerita horor masa kecil warga desa. Rumah Mak Ratmi. Haris terhenyak, ia ingat cerita tentang perempuan itu. Dukun sakti yang menghilang setelah terseret rumor kematian-kematian gaib. Rumah itu seharusnya kosong. Namun malam itu lampu temaram menyala dari dalam. Zahra masuk tanpa ragu. Haris menanti dengan dada berdegup liar, lalu memberanikan diri mendekat dan mengintip melalui celah dinding kayu lapuk. Di dalam tanah pekarangan belakang, tepat di bawah pohon beringin, Zahra berdiri di tengah lingkaran aneh yang tergambar di tanah. Di hadapannya terbentang kain merah, kendi tanah kecil, serta mangkok berisi cairan gelap yang mengeluarkan bau amis luar biasa. Zahra melantunkan sesuatu. Suaranya tidak lagi terdengar seperti zikir atau doa yang biasa Haris dengar. Sebuah rangkaian bunyi yang menggetarkan bulu kuduk Haris. Di sekitar Zahra menyala beberapa lilin hitam, dan di jari-jari Zahra, Haris melihat bekas goresan kecil yang masih mengering. Tubuh Haris gemetar. Ya Allah, Zahra. Ia hendak mundur, tetapi secara refleks menginjak ranting kering. Zahra berhenti melantunkan mantra. Kepalanya menoleh tajam ke arah suara itu. Makhluk tak kasat mata seakan lenyap bersamaan keheningan sesaat. Haris tahu persembunyiannya terbongkar. Ia keluar dari balik pepohonan dengan langkah tertatih. Zahra, hentikan ini. Tatapan Zahra kini tak seperti mata istri yang ia kenal. Mas, kenapa kau mengikutiku? Ini apa yang kau lakukan? Hah? Ini bukan jalannya, Zahra. Suara Haris gemetar. Kau ustazah, kau tahu ini terlarang. Zahra menatap alat ritual di hadapannya, lalu menoleh kembali. Ekspresinya berubah datar. Keadilan tak datang lewat kesabaran saja, Mas. Keadilan bukan dengan meminta bantuan kegelapan, Zahra. Ucapnya lirih, air matanya jatuh di pipinya. Novi tak akan menginginkan ini. Nama itu sempat membuat wajah Zahra berkedut sesaat, hanya sesaat. Kenangan terpancar jelas di matanya sebagai seorang ibu. Namun getaran energi aneh seketika mengeras di udara. Zahra menggeleng pelan. Kau tidak tahu, Mas. Setiap malam Novi memanggilku. Ia ingin mereka merasakan apa yang ia rasakan. Ra, itu bukan Novi, itu tipu daya gelap. Haris maju terhuyung mencoba meraih tangan istrinya. Namun begitu jari Haris hampir menyentuh kulit Zahra, udara di antara mereka terasa seperti dinding tak kasat mata. Dorongan kuat memukul dada Haris hingga ia terjengkal ke tanah. Nafasnya tercekat. Zahra tersentak seperti baru sadar apa yang terjadi. Ia menunduk melihat Haris jatuh. Mas, ada keraguan rapuh dalam suaranya. Haris terbatuk sambil berdiri tertatih. Ra, pulanglah Ra, demi aku. Demi kamu. Untuk sesaat tubuh Zahra bergetar hebat. Wajahnya menegang menahan konflik batin. Bibirnya gemetar seolah hendak mengucap doa.
Namun suara berbisik kembali menguat. Entah dari mana. Biarkan saja, tugasmu belum selesai. Tatapan Zahra berubah kembali menjadi dingin. Kamu pulang sendiri, Mas. Aku baik-baik saja. Kau tidak baik-baik saja, Zahra. Teriak Haris putus asa. Namun lingkaran ritual kembali berpendam redup. Lilin-lilin bergoyang meski tiada angin. Aroma kemenyan semakin pekat. Haris menangis terseduh. Ia sadar pada saat itu istrinya bukan sepenuhnya Zahra lagi. Dengan tubuh lemah, Haris tak mampu berbuat lebih selain mundur perlahan, meninggalkan tempat terkutuk itu. Air matanya mengalir tanpa henti. Di sepanjang perjalanan pulang, benaknya hanya satu keyakinan yang mengunci dadanya. Zahra telah menapaki jalan yang tak lagi bisa dibendung dengan kata-kata semata. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian Novi, Haris merasa ia sedang kehilangan istrinya bukan oleh kematian, tetapi oleh kegelapan yang menyelinap ke dalam jiwa. 3 kematian berturut-turut mengguncang desa. Namun bagi Zahra ada rasa lega yang akhirnya menyelinap ke dalam dadanya. Yang terakhir adalah kematian Andra. Kematiannya janggal seperti kematian sebelum-sebelumnya. Andra ditemukan tergeletak di kamarnya dalam tubuh membusuk. Padahal semalam ia juga masih bisa berbicara dengan orang tuanya. Desa kembali geger. Tapi seperti biasa, tidak ada yang mencurigai Ustazah Zahra. Ustazah Zahra sendiri tidak pernah mengucapkan syukur. Justru yang ia rasakan seperti kelelahan panjang usai pertarungan batin yang melelahkan. Setiap kali mengingat wajah Novi, ada keyakinan sesat yang menenangkan isi kepalanya. Setidaknya orang-orang yang melukainya sudah membayar kesalahan mereka. Zahra tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia mengajar mengaji dengan suara tenang, memimpin doa-doa malam Jumat, menyapa ibu-ibu dengan senyum lembut yang seakan tak berubah. Tak seorang pun menyangka di balik sorot mata ustazah yang memancarkan keteduhan itu, tersimpan rahasia mengerikan yang terus menggerogoti jiwanya. Mak, semua sudah selesai, Mak. Tapi kenapa suara Novi masih memanggilku, Mak? Mak Ratmi mengangkat wajahnya yang keriput. Karena semua belum selesai. Kau tidak sekedar memanggil energi untuk menghukum pelaku. Kau juga telah menyerahkan sebagian ikatan roh yang mengikatmu dengan Novi. Zahra terhenyak. Tidak mungkin. Mak Ratmi tertawa perlahan. Kegelapan tak pernah bekerja cuma-cuma, Zahra. Setiap permintaan selalu dibayar dengan sesuatu yang lebih mahal dari darah. Suara bisikan yang ia dengar, semua rintihan malam kini masuk akal. Suara Novi bukanlah seruan untuk beristirahat damai, melainkan cerita seorang anak yang terperangkap dalam kesalahan ibunya sendiri. Aku tidak ingin anakku terikat pada kegelapan. Aku hanya ingin ia tenang. Tenang adalah kata yang tak lagi berlaku bagimu sejak kau memanggil dunia gelap. Zahra mundur beberapa langkah, dadanya sesak. Di benaknya terbayang wajah Novi saat masih hidup. Senyum polos, mata bersinar penuh kebaikan. Mustahil ia mengutuk anak itu untuk menjadi arwah, pengiring ibunya selamanya. Namun Mak Ratmi bangkit perlahan. Kau sudah berjalan setengah jalan. Jika berhenti sekarang, separuh roh Novi akan tetap terperangkap. Kau tidak menyelamatkannya, kau hanya menelantarkannya selamanya. Kata-kata itu menusuk seperti sembilu. Zahra menutup telinganya. Diam, Mak. Kau tidak punya pilihan. Ritual terakhir harus dilakukan. Kau sudah terikat perjanjian, Zahra. Tidak ada jalan pulang. Dalam batinnya Zahra terombang-ambing antara dua jurang. Kasih sayang seorang ibu dan kesadaran pahit bahwa ia telah menjual sebagian jiwa demi dendam. Pikirkan baik-baik. Di dalam kegelapan rumah tua itu, Zahra terjebak di persimpangan paling kelam dalam hidupnya.
Di satu sisi ia bisa menolak ritual terakhir dan meninggalkan roh Novi, tergantung tanpa kepastian. Di sisi lain ia bisa menyelesaikannya dan menjadikan anaknya terbelenggu di dunia arwah selamanya. Babak itu ditutup oleh satu adegan sunyi. Zahra pulang dengan langkah lunglai, wajahnya basah oleh air mata. Hatinya terombang-ambing antara iman yang nyaris rapuh dan kutukan yang telah terlanjur ia panggil. Sampai akhirnya Zahra pun melakukan ritual terakhirnya. Tangan Zahra gemetar, tetapi ia tidak berhenti. Mantra pamungkas pun diucapkan. Kalimat pengikat jiwa yang hanya digunakan satu kali seumur hidup. Begitu mantra terakhir menyentuh udara, langit menggelegar keras. Pada saat yang sama, desa dilanda keganjilan. Lampu-lampu rumah padam serentak. Angin ribut menyapu jalan-jalan sempit desa. Dan dari musola tiba-tiba suara azan menggema tanpa muazin, mengalun sendiri di tengah gelap. Tangis perempuan terdengar bersahutan di udara, melesat ke setiap telinga warga desa yang terbangun ketakutan. Di bawah beringin ritual mencapai puncaknya. Kabut memekat, membentuk pusaran raksasa. Novi berteriak, "Ibu, jangan biarkan aku terikat, Bu." Jeritan itu membuat Zahra tersentak, sadar sepenuhnya. Ia menyadari kebenaran paling pahit. Anaknya tidak meminta balas dendam, tidak meminta diikat, hanya ingin dibebaskan. Maratmi tertawa pelan. Sudah terlambat. Namun untuk pertama kalinya Zahra berdiri melawan, bukan pada dunia, tapi pada kegelapan dalam dirinya sendiri. Penuh putus asa, ia melemparkan gulungan rambut Novi ke api lilin, membatalkan pengikatan jiwa yang hendak selesai. Api membumbung, sementara mantra pengikat terputus di udara. Reaksi terjadi seketika, pusaran energi menghantam tanah. Lingkaran ritual runtuh. Mak Ratmi menjerit ketika simbol tanah hancur membelah kaki-kakinya. Sementara itu Zahra terseret hawa gaib yang menyeruak liar. Kekuatan dendam yang selama ini ia panggil kini berbalik menelannya. Tubuhnya terangkat, terbanting ke akar beringin. Tulangnya berderak, darah mengalir di pelipis. Di hadapannya Novi memandang dengan mata berlinang. "Pergilah nak, pergilah sampai ke tempat damai yang seharusnya," bisiknya lirih. Kabut perlahan memudar. Sosok Novi redup menyatu dengan cahaya putih yang naik ke langit. Dan Zahra tertinggal. Tubuhnya tergeletak di bawah beringin tua. Nafas tersengal hebat. Dendam yang pernah ia genggam kini sepenuhnya memakan dirinya sendiri. Ketika energi gaib sirna meninggalkannya, tak lama kemudian warga desa tiba membawa senter dan kepanikan. Yang mereka temukan hanya satu pemandangan memilukan. Ustazah Zahra, perempuan lembut yang selama ini mengajarkan sabar dan iman, terbaring tak bernyawa di akar pohon beringin. Darah membasahi tanah. Tak ada jejak dunia gaib, yang tersisa hanyalah cincin kecil Novi tergeletak di genggaman Zahra. Malam itu berlalu dengan duka. Keesokan paginya, desa kembali sunyi seperti sedia kala. Tak ada lagi azan gaib, tak terdengar lagi tangis misterius. Namun sejak hari itu, warga sering melihat satu hal aneh. Tepat di waktu maghrib, daun beringin bergoyang lembut meski angin tak bertiup. Seolah menyimpan doa terakhir seorang ibu yang terlambat menemukan jalan pulang. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.